Halo Ibu Cindy. Halo Pari. Iya, apa kabar Bu Cindy? Alhamdulillah baik. Oh, Miss Cindy ya mungkin ya. Oke, Miss. Kebetulan Miss Cindy ini teman saya yaitu yang mengajar bahasa Inggris. Begini Bu, saya ingin melakukan percakapan pra-observasi kelas. Pada hari ini Miss Cindy kan mengajar di kelas 7C ya. Itu ingat nggak Bu? Maksudnya tujuan pembelajaran Ibu hari ini apa Bu? Tujuannya adalah mengidentifikasi fungsi. Oke, fungsi apa Bu? Fungsi sebuah teks. Oke, dikasih fungsi teks Dan fungsi sebuah tanda quotient atau tanda arahan. Oh, tanda arahan. Oke. Misalnya apa Bu tanda arahan? Contohnya misalnya turn left. After Sign membaca. Oh. Turn left, turn right, go straight. Iya. Visi deh. Oke. Itu apa sih Miss biar dicapai, biar di mata kepala sekolah atau kepala sekolah menilai misi itu bagaimana agar Pada saat supervisi ya pastinya kita harus melakukan seperti apa persiapan ya. Nah, agar dilihat seperti apa memang sebenarnya ya supervisi itu sebenarnya adalah sebagai sebuah performa iya, supaya pada dasarnya kita melakukan ya seperti itu. Cuman kalau diadakan supervisi itu jadi diingatkan kembali supaya tidak terlalu jauh keluar dari fokus gitu. Jadi sesuai dengan step-step langkah-langkahnya gitu. Oke. Saya yakin di sini kan tidak menginginkan misalnya mengajar begini-begini saja, tidak begini saja, pasti akan ada inovasi, ada teknik itu yang berbeda ke depannya. Miss Cindy itu mengajarnya maunya seperti apa, Miss? Yang Miss Cindy inginkan lah gitu. Ya, yang diinginkan apalagi kita pertama mengajar bahasa asing. Berarti kan pengennya harapannya tuh anak-anak itu baik itu memahami juga mampu menggunakan bisa lah komunikasi. Makanya kedepannya saya bisa terus menggunakan bahasa Inggris full dalam kegiatan belajar. Kalau sekarang kan masih mixing nih, kalau nanti harapannya kedepannya bisa full bahasa Inggris sebagai pengantar. Iya, sebagai pengantar di kelas full. Nah, misalkan tadi keinginan Miss Cindy itu ya, jadi nantinya akan membuat modul tersebut tuh full bahasa Inggris ya. Capai seperti itu, kira-kira strategi Miss Cindy apa? Strateginya pastinya dimulai dari saya dulu gitu. Dulu udah terbiasa, nanti kan lama-lama paham, akhirnya terjadilah repetiting, mengulangi ya. Iya, mengulangi, mengikuti gitu. Pokoknya ya dimulai sejak menggunakan bahasa. Oke. Ada nggak yang dibutuhkan peralatan atau multimedia atau bagaimana untuk menunjang keberhasilan yang Miss Cindy inginkan? Pastinya kalau media ataupun kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan satu, karena kan ada aspek itu ada listening. Berarti kita butuh perangkat speaker ya, kemudian kayak CD dan sebagainya lah gitu untuk menunjang kemampuan listeningnya. Miss Cindy, terima kasih ya untuk pra-observasi ini. Namun saya izin juga untuk masuk di kelas Miss Cindy pada saat Miss Cindy mengajar di kelas 7C. Bersedia, Miss? Bersedia, Pak. Oke ya. Saya tekankan sekali lagi bahwa saya ada di kelas tersebut bukan untuk menilai Miss Cindy ya. Bukan untuk menilai, untuk menghakimi, untuk mensupervisi, bukan. Jadi usually, apa itu usually? Biasanya. Kalau misalnya we talk about frequency, berarti kan seberapa durasi seringnya, always sama
tempat belajar, area belajar. Berarti 106. Come on, maju ke depan. Bring your book. And the others want to skip lesson. Next one. Loudly ya. Louder, please. Hi Monica, how's your day? It's great. Monica, this is Pipit. She is a new classmate. Pipit, this is Monica. Hi, Pipit. Nice to meet you. Hi, Monita. Nice to meet you too. What is our next subject after the school break, Monica? It is science with Pak Rumi. We will learn at the science laboratory. Do we want to science laboratory? It's next to the library. We can go there together. Okay, thank you, Monica. I just can't wait to study with Pak Rumi. Okay, thank you. Give applause to one of them. Mengajar di kelas 7C, kita mencoba untuk refleksi. Refleksi itu kita bercermin dari sendiri. Tadi saya sudah mengajar tadi seperti apa? Menurut Ibu dalam mengajar saat tadi kelas 7C, apakah ada kekurangan, Bu? Atau kurang puas gitu? Tadi saya ngajarnya tuh harusnya begini-begini atau gimana, Bu? Ya, dari kegiatan mengajar tadi yang Di kelas CDC ya. sebenarnya ada yang saya merasa masih kurang puas karena harapannya anak-anak itu dapat berinteraksi sepenuhnya. Gitu. Maksudnya jadi bukan, jadi kan kalau tadi kan masih ada saya harus menyebutkan agak sedikit mention satu-satu gitu karena untuk dipancing ada yang sudah dengan inisiatif atau kesadaran sendiri maju karena kan kita bikin mind map tadi ya, menggambarkan apa sih kira-kira yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata this is my school gitu. Paling tidak menggambarkan sekolah ini tuh ada apa saja gitu, pokoknya satu kata yang berhubungan dengan sekolah kita ya gitu. Nah tadi kan di situ harapannya itu semua anak-anak punya dong karena kan mereka ini kurang lebih kelas 7 hampir 1 tahun pasti sudah tahu, kurang lebihnya sudah tahu apa aja baik itu kegiatan intra maupun ekstra dari segi fasilitas dan sebagainya. Tapi kan ini tadi masih ada di kegiatan itu yang harus masih ditunjuk gitu. Jadi majunya itu masih belum atas kesadaran mereka sendiri. Harusnya kan kalau dalam kegiatan di ibaratnya memancing siswa sebelum masuk ke materi ini itu kan pengennya semua interaksi semua lebih hidup lah gitu. Kalau pertanyaan pemantik tadi iya pemantiknya gitu pada saat saya kasih coba apa yang ini, nah itu harusnya kan kalau semua anak berpartisipasi maka jadi lebih hidup gitu. Jadi mereka belajar kayak saya bisa gini, contoh kalau kayak kita nggak bilang this is my school langsung bisa berimajinasi bahwa oh ngomongin tentang sekolah. Jadi mereka langsung gitu. Jadi yang saya kurang puasi tadi itu ikut sertaan anak secara aktif tanpa adanya paksaan gitu. Jadi hanya beberapa yang itu yang Ibu rasakan ya. Ada memang apa kata Ibu, menurut Ibu kekurangannya keaktifan gitu ya. Yang diharapkan semuanya aktif. Baik. Untuk berarti kalau ngomongnya kurang aktif, kalau menurut Ibu ya kurang aktif, kedepannya untuk membuat anak tersebut berani atau aktif itu bagaimana, Bu? Cara Ibu? Ya kalau saya ya anak itu dengan cara dipaksa pasti akan lebih banyak membuat stimulus seperti yang tadi gitu, entah kita melalui media anak-anak peta konsep kayak tadi mind mapping atau misalnya permainan gaming dan sebagainya yang memaksa siswa harus mau dan harus berani show their own opinion. Tapi dengan begitu kan nanti lama-lama walaupun memang ketika sudah ada perkembangan yang cukup baik menurut saya daripada dari awal waktu pas awal ketika kelas 7 di semester 1 sudah mulai ada berani dan saya sudah menggunakan kata pengantarnya jauh lebih banyak bahasa Inggrisnya. Jadi mereka sudah mulai memahami apa yang saya tanyakan dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Nah, kan untuk mencapai itu semua tadi kan ada langkah-langkah Bu ya. Langkah tadi Bu menyatakan perlu media lebih yang apakah media pembelajaran atau game-game yang buat mereka
berani untuk ke depan. Oke. Misalnya bagaimana ibu untuk membuat kelas yang super sekali yang tidak mau ibu paksa, tadi kan dengan cara paksa misalnya ibu paksa pun dia ada anak duduk aja itu bagaimana, ada nggak teknik bisa berbagi bu? Pernah menemukan seperti itu kan anak yang benar-benar malu gitu? Ya memang itu sebenarnya itu balik lagi ya, kalau kita ngomongin itu kan balik kepercayaan diri anak-anak. Memang agak sulit, tapi memang ya mungkin sekali pertemuan pertama oke,